Selamat sore ibu-ibu yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Kita boleh bersyukur kalau pada sore hari ini kita masih diberi kesempatan untuk datang beribadah kepada Tuhan walaupun masih dalam kebaktian secara online. Ibadah pada sore hari ini akan dilayani oleh Pendeta Supriyatno MTH dengan tema Setia dalam Melayani. Baiklah, kita akan mulai ibadah pada sore hari ini, tapi sebelumnya baiklah kita bersaat teduh sejenak. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu pembukaan dari Kidung Jemaat 3, bait yang pertama, Kami Puji dengan Riang. Ibu-ibu yang kami kasihi, mari kita berdoa. Tuhan, sampaikanlah firman-Mu kepada kami, agar kami yang haus firman-Mu, Tuhan memberikan kelegaan, dan kami yang lapar tentang kebenaran, Tuhan kiranya memenuhinya. Kiranya firman itu menjadi milik dan bagian hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan diambil dari Matius pasal 9 ayat 35 sampai berikutnya. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah ibadah dan memberitakan Injil kerajaan sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Ibu-ibu yang kami kasihi, Tuhan Yesus bukan saja dia mengajar di rumah-rumah ibadah, tapi juga ke lapangan, ke rumah biasa, pendeknya ke semua tempat dia mengunjunginya. Dan tidak hanya di kota, tapi juga di desa. Artinya semua wilayah kehidupan Tuhan datangi. Untuk apa? Supaya semua merata mendengar tentang Injil yang membebaskan. Injil yang membebaskan, kita membaca tadi. Yang sakit ya, disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Bahkan Tuhan Yesus nampak sekali bahwa ia merasa jatuh belas kasihan. Artinya, emosinya tidak bisa mengatakan bahwa itu sesuatu yang diabaikan. Jadi dia harus bertindak, dia harus melakukan sesuatu. Dan kita tahu bahwa Tuhan Yesus memang menyembuhkan. Jadi tidak cukup hanya khotbah, tapi juga tidak cukup hanya menyembuhkan.
Jadi dua-duanya itu lengkap apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Dan ketika Tuhan Yesus merasa belas kasihan, ternyata jumlah orang yang harus dilayani itu banyak sekali. Sedangkan penuainya sedikit. Jadi Tuhan Yesus mau mengajak agar orang-orang percaya juga harus punya belas kasihan. Kalau punya belas kasihan, pasti orang tergerak untuk ikut melayani. Jadi kalau orang yang melayani tanpa belas kasihan, tanpa hati, biasanya bisa saja, tapi pasti motifnya lain. Bisa karena motifnya cuman aktivitas biasa, orang lain melakukannya, kita ikut melakukannya, hanya sekedar kumpul-kumpul, bertemu teman, hasrat-hasrat yang sebenarnya bukan menunjukkan semangat keagamaan. Nah, Tuhan Yesus mengajak ibu-ibu juga terbeban, atau boleh dikatakan terpanggil untuk melihat bahwa tuaian itu banyak. Seringkali kata ini didefinisikan penuai itu para pendeta, para majelis, orang-orang khusus. Sebenarnya tidak. Penuai itu adalah setiap orang yang terpanggil dan setiap orang yang menerima Roh Kudus. Minggu lalu kita kan merayakan turunnya Roh Kudus. Dan turunnya Roh Kudus itu memang para murid menjadi semangat. Tapi perhatikan, warga jemaat juga pada waktu itu semangat sekali. Tiap hari beribadah, tiap hari mereka membagi roti. Jadi yang semangat itu bukan hanya majelisnya, yang semangat itu bukan hanya komisinya, yang semangat itu bukan hanya pendetanya, tapi seluruh elemen gereja, atau dengan kata lain seluruh orang percaya harus semangat. Dan sekali lagi, semangat itu harus disertai dengan rasa belas kasihan. Karena kalau tidak, namanya pelayanan kan ada sukacitanya, tetapi ada kesulitannya. Kita berbohong kalau mau mengatakan bahwa melayani itu selalu happy, selalu sukacita. Itu menyangkali realitas. Pelayanan juga ada tantangan dan ujiannya. Bisa yang gak setuju dan menentang itu dari luar gereja, tapi tidak sedikit juga dari dalam gereja. Dan kalau orang yang tidak punya belas kasihan, tidak punya hati, tidak punya semangat, langsung mengatakan, udah deh, ngapain melayani? Udah punya niat baik, tapi orang gak suka. Tidak seperti itu. Ketika kita dianggap sebagai penuai-penuai oleh Tuhan Yesus, bukan berarti semuanya gampang. Kita tidak dididik oleh budaya serba gampang. Kita dididik oleh budaya ada momen yang gampang, tetapi ada momen yang susah. Momen gampang itu memungkinkan kita bekerja lebih optimal. Momen susah untuk mendewasakan dan memperkuat iman kita. Jadi dunia pelayanan itu harus dijiwai dengan hati. Kalau enggak dengan hati, wah banyak yang kecewa. Ya, banyak orang yang semangatnya sebentar. Seperti meteor. Meteor itu sekali siung ke atas cepat sekali, tapi tersilang. Dulu ada penyanyi yang kayak meteor. Saya lupa namanya, tapi lagunya dia bilang I love you full itu. Cepat sekali dia naik, shoot. Setelah itu hilang. Pelayanan gak boleh begitu. Nah, kita bersyukur hari ini ibu-ibu dipercaya. Ya. Orang yang dipercaya itu gak gampang. Orang yang dipercaya itu dia punya tempat di hati Tuhan. Indah sekali kalau kita punya nama kita
tindakan kita, perbuatan kita, pelayanan kita itu berkenan di hati Tuhan Yesus. Jadi sebagai ibu-ibu yang hari ini kebaktian pelayanan perempuan, ada banyak sebenarnya kita bisa lakukan. Pelayanan itu nggak pernah kekurangan orang. Maaf, kita itu nggak pernah kekurangan medan pelayanan. Tapi banyak orang yang kemudian tidak terlibat di sana. Kalau ibu-ibu mengirimkan WA kepada orang yang kita kasihi, warga jemaat, itu saja sudah pelayanan. Hari ini kita diingatkan, ibu punya hati, ibu punya nurani. Jadikanlah itu titik tolak, melayani bersama Tuhan. Padi telah memenuhi, menantikan kita semua. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi dalam Yesus Kristus, pada saat ini kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Persembahan dapat dimasukkan ke dalam amplop dan dapat diserahkan kepada pengurus pada waktu kebaktian KPP berlangsung di gereja nanti. Baiklah, sebelumnya kita mendengarkan nats Alkitab yang terambil dari Maliaki 3 ayat yang ke-10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di dalam rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Sementara kantong persembahan dijalankan, kita menyanyi dari NKB 199, Sudahkah yang terbaik ku berikan? Tuhan, pada kesempatan ini kami ingin menaikkan doa syafaat. Pertama, kami mensyukuri hidup kami yang Tuhan tetap karuniakan sampai hari ini. Terima kasih kami dapat beribadah, menandakan kami terus dekat dengan Tuhan dan juga mendekatkan diri dengan sesama kami umat yang beriman. Kami berdoa ya Tuhan untuk seluruh warga jemaat, baik yang anak-anak, pemuda, remaja maupun lansia. Kiranya cinta kasih Tuhan merangkul mereka semua. Biarlah di dalam situasi sekarang ini, perlindungan Tuhan akan terus terjadi dalam hidup kami, sehingga semuanya terpelihara oleh cinta kasih Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang harus menunda untuk kembali ke sekolah karena situasi yang belum memungkinkan. Kiranya tiap orang tua bisa membuat kegiatan yang menarik di rumah, supaya anak-anak tidak mengalami kebosanan dan anak-anak tidak kehilangan sukacita selama mereka berada di rumah, belajar di rumah, dan tidak bisa bermain kemana-mana. Tolonglah anak-anak ini supaya mereka tidak kehilangan semangat dan mereka tetap punya pengharapan. Kami berdoa ya Tuhan untuk seluruh warga jemaat yang saat ini sedang dalam pergumulan, baik karena sakit maupun pergumulan rumah tangga. Tuhan lepaskan, Tuhan memberikan pemecahan kepada mereka semua. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami.
Kiranya cinta kasih Tuhan menyertai pemimpin kami, supaya mereka bisa mengelola kehidupan bangsa dan negara kami dengan sungguh-sungguh, dengan serius, didasarkan pada tanggung jawab kepada rakyat dan juga menjalankan tugas sesuai dengan konstitusi. Kami juga mendoakan persembahan kami, kiranya berkenan di hadapan-Mu. Ini semua dapat kami lakukan karena Tuhan tetap memberi kami berkat-berkat setiap hari. Inilah doa, syafaat, dan persembahan kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga ingin berdoa seperti yang telah diajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi dalam Yesus Kristus, kita akan akhiri ibadah KPP pada sore hari ini. Kami undang ibu-ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu penutup, Tetap Setia. Marilah kita bangkit berdiri dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekarang dan selama-lamanya. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi dalam Yesus Kristus, ibadah KPP pada sore hari ini telah selesai. Kami ucapkan terima kasih kepada pelayan firman pada sore hari ini, Pendeta Supriyatno MTH. Dan kita akan bertemu kembali dalam ibadah KPP 2 minggu yang akan datang. Dan selesai ibadah ini masih akan dilanjutkan dengan seri. Terima kasih. Tuhan memberkati.